hamba banyak tidak mungkin diberikan kecuali orang-orang yang bersungguh. Maka bil mu'minina wa kana bil mu'minina rahimah. Allah Ta'ala wa kana Allah bil mu'minina rahimah. Orang-orang yang menginginkan rahmat Allah secara khusus, rahimnya Allah Ta'ala itu hanya didapatkan untuk orang yang sungguh-sungguh menghadiri acara-acara yang baik, istiqomah melakukan hal-hal yang baik, baru didapatkan rahmat secara khusus. Jadi kalau kita mau tanya ke Abu Bibi menabi bab bismillah, ini kan depan Allah. Nampak ampun depan rahman, nampak ampun depan rahim. Menabi makan depan rahman oleh berjuang supaya depan sifat rahimah Allah Ta'ala. Menabi orang ampun oleh rahimah Allah, rahmat Allah secara khusus, pasti oleh rahmat Allah Ta'ala secara umum. Pasti. Rahim mereka tak bisa itu hanya bagi kepada orang kafir, tak bisa. Rahim mereka sebagai orang keluar oleh taufik. Rahim mereka sebagai orang oleh hidayah. Larang. Alhamdulillah mereka buka-buka tanda abu-abu dan serang anjuran tanda oleh sifat rahim Allah. Amin Allahumma amin. Ada lagi dalam situng kitab. Ketika Sayyidina Ibrahim melewati satu perkampungan namanya Basra, daerah Basra. Fajtama'an nasu ilaih. Orang-orang merah Nabi duduk auliya dengan ulama dan berkumpul. Mereka mesti ada. Jadi mudah-mudahan orang yang lain, mudah-mudahan kiai, mudah apa mereka habis tahu oleh barokah. Karena nadratul ila alim khairun min ibadatin sana siyamnya wa qiyamah. Orang yang melihat wajahnya orang alim dengan penglihatan rasa takdir di dalam hatinya itu lebih baik dia daripada ibadah 1 tahun siangnya puasa malamnya tahajud. Masya Allah. Kun ngabes. Contohnya mungkin ngabes lagi As'ad, ngabes lagi Sufyan. Kun ngabes lamun ada takdir mereka lebih bagus daripada orang yang ibadah setahun. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang-orang kapolong mereka menabi Sayyidina Ibrahim bin Adham, salah satu ulama raja, beli raja, muridnya Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada ya Imam, Inna Allah Ta'ala yaqul fi kitabihi ud'uni astajib lakum. Kami mendengarkan bahwa dalam Al-Quran Allah janji saya rasa doa, saya minta kasih kau pasti paringi. Ud'uni astajib lakum. Wa nahnu lakum muntahrin fala yastajibu lana. Benar kami ini sudah berdoa lama, tapi kenapa Allah Ta'ala tidak pernah memberikan doanya kepada kami, tidak mengabulkan doa kami? Mereka akan kalau serang ajunan anak batu anak kaula sarang ajunan maka tulinan kata menghabis sakit para ulama pada Allah Ta'ala doa ya Allah langsung gerger. Nanti Habib Saleh Tanggul doanya beliau lebih cepat daripada kilatan yang menyambar. Makin doa makin kecil. Baru dan doa ya Allah cita amin. Urusan cekit duha pun duha. Kaji wakil pun melakukan kaji wakil. Apa dia berapa dia? Ini. Kemudian berkata Sayyidina Ibrahim bin Adham, ya ahla Basra, orang masyarakat saya berdirian, contohnya, bagaimana qulubukum bi asrati asya? Kenapa doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Itu ada sebabnya 10 hal. Sesungguhnya hati kalian telah mati dengan 10 hal ini. Apa yang pertama? Araftullaha falam tu'addu haqqahu. Kalian semua kenal sama Allah,
mari ngaji Al-Quran, tapi makna dalam Al-Quran tak elok. Al-Quran alarang kaki arah sana orang, pun arah sana orang. Al-Quran alarang kakinya ke tetangga, pun yang ke tetangga. Al-Quran alarang kaki main judi, minum-minuman khamar dan sebagainya, pun yang ada. Ama Al-Quran dua sebab inilah doa kalian tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, apa kata beliau? Idda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnah. Kalian semua ini mengaku cinta kepada Rasulullah. Orang yang bertanya, cinta namun dengan kanjeng Nabi. Cinta tapi tak lama ni sudah dengan kanjeng Nabi. Tak orang selalu dengan kanjeng Nabi. Nabi benar minum sunnahnya ditentukan 3 kali pakai tangan. Apa tak kena masuk masjid tangan kaki kanan keluar kaki kanan. Apa tak kaki kiri. Semua itu diatur sama kanjeng Nabi. Sampai ada 2 kira bab bantaha ala sunnah. Siapa orang yang menyepelekan sunnah, dia akan jatuh ke maksiat yang haram. Siapa yang menyepelekan makruh, siapa yang menjaga sunnah, dia akan mudah mengerjakan wajib. Tapi dia siapa yang menyepelekan sunnah, dia akan mudah melakukan yang haram. Alhamdulillah min itta'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatah. Kita semua mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi kita tidak mengundang, tidak melakukan hal-hal apa yang menunjukkan sunnahnya Nabi. Tidak sholawatan, tidak cinta kepada ulamanya, tidak cinta kepada cucunya para habaib, tidak cinta kepada ilmunya. Apa yang disenangi Rasulullah tidak disenangi. Makanya para pendidik, para aulia, orang soleh-soleh kan, mereka itu yang difikirkan katipun apa kanjeng Nabi bunga. Tak mikirin manusia. Ada apa? Katipun apa kanjeng Nabi bunga. Kenapa? Ada kalana kanjeng Nabi bunga apa? Pasti Allah bunga. Rito menabi Allah akbar rito. Setuju. Nah masih kita bakal dunia akhirat. Tapi ini bahagia dan pakai punten. Sebutnya ada perhatian manusia. Terroyal manusia itu dicakap macam apa? Terroyal peledak mainan orang cakap tanah masjid. Supaya jadi paling otangan arayu. Nyari mana manusia. Akhirnya apa? Kontunya tak menaik, akhirnya cukup. Tapi kalau kita lihat orang-orang soleh, lihat para habaib kita, para kiai kita, para ulama kita, apa yang dimikirkan? Bagaimana kanjeng Nabi senang sama saya? Bagaimana kanjeng Nabi cinta sama saya? Bagaimana kanjeng Nabi Muhammad SAW mengakui saya sebagai umatnya? Dan ada 3 perkara yang kita bisa mengundang cintanya Nabi. Ingat 3 perkara ini bisa mengundang cintanya kanjeng Nabi. Kalau sudah kanjeng Nabi Muhammad SAW cinta, selesai. Semua kebaikan dunia akan kita dapat. Apa itu yang pertama? Pertama, kerjakan sunnahnya. Sebisa kita. Mulai dari yang kecil, minum pakai tangan kanan, keluar masjid pakai kaki kiri, masuk masjid pakai kaki kanan, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kamar mandi pakai kaki kanan, tidur pakai wudu. Mulai hal-hal yang kecil, sudah berapa? Hal yang kecil. 1. Yang kedua, perhatian kepada umatnya. Loh, saya ini Ustaz bukan Ustaz, saya bukan kiai, saya tidak pondok. Gimana perhatian sama umatnya? Anda apapun yang bisa untuk membantu agama lakukan. Oh, saya bisa nyumbang masjid, itu bantu. Oh, saya bisa menyiapkan untuk para ulama, para habaib, itu bantu dakwah. Ini ada acara, saya bantu, itu sama dengan dakwah. Kayak sekarang acara yang menyiapkan semuanya ini dakwah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Perhatian kepada umatnya Nabi. Bagaimana mengajak diri sendiri dan orang lain untuk semakin dekat sama Nabi. Yang ketiga, cintai keluarganya Nabi. Cintai keluarganya Nabi. Keluarga Nabi ada 2.
Keluarga dengan nasab, para habaib, para syarifah. Keluarga dengan kasab. Siapa itu? Para ulama. Tiga ini. Kemudian Sayyidina Ibrahim mengatakan sebab ini tiga, empat, yang keempat. Sebab-sebab doa tidak diterima kalau Allah. Tuh, Ibnu Katsir sama Sayyidina Ibrahim mengatakan, kayak lagu mereka bisa berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, idda'aitum adawata syaitani. Idda'aitum adawata syaitani wa fadluhu. Apa yang keempat? Kita semua ini mengaku musuhnya setan. Oleh katanya, jawab yang keras. Musuhnya setan apa namanya setan? Musuhnya setan apa namanya setan? Tapi kata saya bilang, kalian semua ini mengaku musuhnya setan, tapi akan jahanam. Kalian ngaku namanya setan, iya namanya musuhnya setan, musuh. Tapi praktek sehari-harinya kalian temannya setan. Hasut sama Allah, iri sama orang, bohong masih dilakukan, pelit sama orang. Tidak membuktikan kalau ini kita ini musuhnya setan, tapi kan teman. Males tentang pengajian ilmu, bohong tentang pengajian Muhammad sepunik pun panas, bohong ya lebih sih kan. Cuman kalau nonton bohong, aduh, ayo kita tanya jujur sama diri sendiri. Kalau kita tanya musuh apa teman, musuh, tapi sehari-hari kita prakteknya seperti temannya sih. Empat sebab inilah iman kita lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kelima, kuntum tuhibbul jannah wa lam ta'malu laha. Kelima sebab-sebab hati kalian mati sehingga doanya tidak diterima oleh Allah Taala. Apa sebabnya? Kalian semua mengaku kepingin masuk surga, tapi tidak melakukan perbuatan atau amalan-amalan yang membawa surga. Terus selamat dari neraka, terus masuk surga, tapi tak maksa berlaku apa perkara-perkara sehingga ke surga. Mungkin betul. Sehingga enam, kuntum nakhafun nar wa rahtum anfusakum biha. Kalian mengaku takut sama api neraka karena panasnya api neraka begitu dahsyat. Api neraka yang paling kecil saja. Neraka itu pertama diciptakan warnanya merah, 1000 tahun dibakar. Setelah itu dibakar lagi 1000 tahun menjadi hitam. Setelah itu dibakar lagi 1000 tahun menjadi putih. Dan kemudian yang ada di bumi ini paling panas itu 1000 derajat Celcius panas. Berapa panasnya? 1000 derajat Celcius panasnya api neraka. Kalau dibandingkan dengan panasnya api neraka, itu baru kerikil yang paling kecil. Makanya kalau jatuh kerikilnya api neraka tembus sampai 7 bumi. Karena panasnya bukan 1000 derajat Celcius, bahkan jutaan 1000 Celcius. Saking panasnya api neraka. Kultum nahawun nar, kita ini mengaku kalau takut dengan api neraka yang begitu panas, tapi kita masih melakukan perbuatan yang menjerumuskan diri kita ke api neraka. Bagaimana doa kita mau dikabulkan kalau kita masih berbuat seperti itu? Yang ketujuh, kultum innal mauta haq alam nasta'idhu lahu. Kalian menyadari, kata Sayyidina Ibnu Adham, bahwa mati itu kebenaran, pasti mati. Tetapi kalian tidak mempersiapkan untuk kematian. Kayak mati udah nanti aja. Padahal hal yang paling dekat, Imam Malik pernah ditanya kepada murid-muridnya, apa yang paling dekat sama kalian? Satu jawab istri saya, satu jawab anak saya, satu jawab orang tua saya. Benar semua, tapi salah. Yang paling dekat sama kalian dari yang dekat itu adalah kematian. Kematian seperti sekarang, belum tentu besok masih bisa sholat subuh berjamaah. Belum bisa bulan depan kita ketemu lagi, belum tentu. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur sama Allah ketemu lagi. Ini adalah kesempatan kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik.
Sebelum saya datang ke sini, alhamdulillah saya sudah maturkan ke beberapa para guru, minta doanya guru di Masjid Baitur Rahman, kita punya rutinan bulanan doakan. Apa kata beliau? Tak nyaman kia, kasta kia kalau bapak. Dan apa kata beliau? Berdiri mabai mulai esek. Ada kan begitu. Jadi saya ini kemarin yang bulan kemarin itu datang dari Jakarta langsung ke sini. Sekarang datang dari Madiun langsung ke sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Masa ajudan ditangkap kalau katakan. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang ketujuh. Kita mengaku kalau mati itu benar, tapi kita tidak mempersiapkan umatnya. Bagaimana kalau kita menikmati Allah? Yang kedelapan, istaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Kalian disibukkan dengan kejelekan orang lain sehingga kalian lupa sama kejelekan diri sendiri. Oh, menami cacat, juga orang meter, wah. Tapi menami koreksi yang tidak tinggi, lupa. Makanya orang yang cerdas itu orang yang selalu melihat kesalahan dirinya. Al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima maut, kata Nabi. Orang yang cerdas itu siapa sih? Orang yang bisa selalu koreksi dirinya. Kemudian dia persiapkan hari kematian dengan amalan-amalan yang baik. Kalau sekarang kita lihat, ya Allah, sibuk, tetangga itu begini, ustaz itu begini, kiai itu begini, itu begini. Lupa sama kejadian diri sendiri. Lebih sibuk ngurus kesalahan orang. Padahal orang yang hebat itu adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya sendiri. Lupa sama kesalahan orang. Orang semuanya baik, saya jelek. Orang semuanya mulia, saya hina. Ini hanya yang baik. Tapi kalau kita tidak, itu begini, itu begini. Ini tanda orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo belajar kita melihat kejelekan diri sendiri dan menutup kejelekan orang lain. Siapapun itu, karena manusia ini tempatnya salah. Tapi ke kita jangan sampai kesalahan itu berbenih, bertumbuh, berbuah sampai panik. Jangan. Paniknya nanti di neraka. Jangan. Ayo kita sibukkan menilai kesalahan diri kita sendiri. Jangan tertipu dengan kesalahan orang lain. Karena bagaimanapun besarnya dosa orang lain, kita tidak diminta pertanggungjawaban. Tetapi sekecil apapun dosa yang kita perbuat, kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau apapun dosa orang lain, kita tidak diminta tanggung jawab. Tapi untuk dosa kita sekecil apapun, kita akan dihadapkan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu, ada apa kita sibuk dengan ngurus kejelekan orang lain? Dan karena itu pula lah doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, kata beliau, akaltum nikmata rabbakum wa lam tashkuruha. Kalian memakan rezeki-rezekinya Allah Ta'ala, tetapi kalian tidak mau mensyukuri nikmatnya Allah. Masya Allah. Nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Kita lupa bersyukur kepada itu. Ayo kita pandai bersyukur. Kenapa? Syukur ini menetapkan rezeki dan menambah nikmat. Ikatan kepada rezeki itu adalah dengan syukur. Kalau kita tidak mau bersyukur, maka akan dihabiskan oleh Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Mau syukur kita apa? Enggak mau bersyukur, diadab sama Allah Ta'ala. Yang terakhir, kafartum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Kalian semua senang mendatangi orang-orang yang mati, menguburkan orang yang mati, tetapi kalian tidak mengambil pelajaran dari orang yang mati bahwa kita akan mati seperti itu. 10 hal inilah yang menyebabkan, kata Ibu Sayyidina Ibrahim bin Adham, doa-doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Amin. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa memperbaiki diri menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu
Hijriah lagi. Tahun baru Muharram 1444 Hijriah. Cepat berlalunya waktu. Takut saudara, takut Pak. Anak bakal takut. Nabi pernah debu, sayati zamanun ala ummati as-sanah asy-syahr wa syahr al-jum'ah ila akhir hadis. Atau kama qala, beliau pernah bersabda, akan datang satu masa dan itu tanda hari kiamat. Setahun hingga sebulan bersabda. Sebulan hingga seminggu. Seminggu hingga seareh. Seareh hingga sejum. Sejum tak terasa. Menabi akan dapat tanda-tanda mereka pada semak kiamat. Dapat apa betul? Telasan tak terasa dapat. Sebelum bertemu dapat sebelum. Ya Allah, laku kesulit lekasan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Dan bersyukur kita masih di akhir zaman bisa ngaji seperti ini. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna min asrati sa'ah ayyul fa'il. Salah satu tanda hari kiamat, sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat di antaranya apa? Dicabutnya ilmu. Bagaimana dicabutnya ilmu? Apakah ilmu itu tidak ada? Tidak. Ulama di mana-mana dimatikan, diangkat. Berapa banyak hari-hari ini para habaib kita ulama kita besar-besar meninggal kembali ke Allah. Eman, ambil kesempatan yang masih ada ini. Yang kedua, wa isbatul jahlu. Merebaknya kebodohan semakin merajalela. Bodoh apa ini? Bodoh ilmu dunia, tidak ilmu agama. Belajar tentang hukum haram, lupa. Hadir majelis di masjid di pengajian, malas. Kalau sudah tanda seperti itu ada, itu tanda hari kiamat semakin dekat. Yang ketiga, wa yushrabul khamru, banyaknya minuman keras. Ya Allah, gampang sekali. Yang terakhir, wa yanharus zina. Zina di mana-mana. Sampai ada sahabat bertanya, apakah orang zina itu yang lahir hasil zina? Bukan. Itu sudah banyak dari dulu. Tapi dimaksud orang zina ini di antaranya, maksud daripada hadis ini kata sebagai ulama, suami istri ataukah tak sengaja si latina ucap pakai kalimat tolak. Akhirnya ingkar kata faktor ekonomi, nikah sama zina berapa? Paham ya? Diulangi boleh. Terakhir ini maksudnya tampak zina kemana-mana, zina seperti mereka bukan orang yang pergi ke pelacuran. Udah banyak, itu sudah tanda jelas. Ada lagi tanda semakin dekat. Apa itu? Suami istri bertengkar. Kemudian si suami tidak sengaja karena emosi mengeluarkan kalimat pesta kita. Mulai berkata mana dengan niatan menolak. Kemudian tahan. Tak ngaku menabi benar lestari nolak kepinginan. Faktor ekonomi saja sampai tertirana nikah sudah tampak zina. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka kiamat sudah benar-benar semakin dekat. Paham ya? Boleh. Ayo belajar bab nikah supaya tahu ini tidak boleh, ini boleh, supaya kita selamat. Karena akhir zaman itu hal yang paling dihindari, yang paling dimalasi adalah belajar ilmu agama. Kita bersyukur, mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Ta'ala bahwasanya kita tanda mau mendapatkan rahmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang istiqomah dengan kebaikan. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan doa ada amalan dianjurkan oleh Nabi SAW sampai Nabi bersabda dalam hadisnya sebagaimana dalam riwayat, banyak riwayat di antaranya riwayat Ibnu Sirin dan juga riwayat Tirmidzi dan juga riwayat beberapa imam yang lain. Beliau berkata, siapa yang mengamalkan ayat ini maka Allah cukupkan dunia, kebutuhan dunia cukupkan. Apa itu? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca berapa kali? Pagi 7 kali, sore 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini resep untuk kita menjadi orang cukup dunia ini. Nah, kalau urusan kebutuhan kita cukupkan Allah Ta'ala. Ayo kita baca bareng-bareng, mudah-mudahan jadi
wa ala alihi